Ini adalah Kabupaten Brebes. Brebes, daerah paling luas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Dikenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Indonesia, setiap tahunnya Brebes menyumbangkan jutaan ton hasil panen. Namun, kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Brebes. Menempati urutan kedua tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan mencapai 15%. Artinya, masih terdapat 250.000 orang yang tergolong kelompok miskin di Kabupaten Brebes. Kurangnya integrasi dalam pembangunan menjadi penyebab utama dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah, bersifat jangka pendek, serta kurang terpadu antar wilayah. Sebagai contoh, dalam penanggulangan kemiskinan, maka solusinya sebatas penyelesaian secara ekonomi atau ekonomi oriented, seperti pemberian bantuan sosial. Begitupun dalam penataan ruang, juga masih berfokus pada kebijakan geografis atau spasial oriented. Pemerintah daerah Kabupaten Brebes melalui Bapernitbangda dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro merencanakan langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas perencanaan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi untuk menyusun peta jalan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada pengembangan wilayah. Dalam konteks pembangunan, basis data menjadi landasan yang sangat penting dalam proses perencanaan untuk mengoptimalkan pembangunan. Basis data mencakup informasi tentang berbagai aspek, termasuk potensi sumber daya alam, demografi penduduk, infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan data yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, serta membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di masa mendatang. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan pembangunan. Karena perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan arah dan strategi pembangunan. Berangkat dari isu persoalan tersebut, maka perlu digagas sebuah rencana aksi perubahan supaya perencanaan dapat dilaksanakan secara terintegratif dan dapat dilakukan pada unit keuangan terkecil, yaitu desa. Sehingga implementasi pembangunan dapat dilakukan secara holistik, integratif, khususnya pada sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan dapat tercapai, berkelanjutan, dan inklusif. Keluaran utamanya berupa sistem informasi perencanaan dalam bentuk WebGIS sebagai bentuk inovasi untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan, yaitu ekonomi dan pengembangan wilayah. Ada banyak contoh sistem informasi berbasis spasial. Satu, peta Jabar, yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan unit spasial level kecamatan. Kemudian ada Jakarta 1, yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta dengan unit spasial hingga level RW. Geoportal Sleman, milik pemerintah Kabupaten Sleman dengan unit spasial hingga level kecamatan. Namun, sistem informasi di atas kebanyakan hanya pada level kecamatan. Sistem informasi yang memiliki unit data hingga level terkecil, yaitu desa, belum banyak yang melakukan. Selain sulitnya ketersediaan data, masih banyak yang belum sadar akan pentingnya memiliki basis data. Rencana aksi perubahan ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahap perencanaan meliputi pembentukan tim kerja dan penyusunan desain sistem informasi. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yang meliputi 5 kegiatan. Untuk melaksanakan seluruh rangkaian aksi perubahan ini, penting memiliki sebuah tim kerja dengan berbagai macam kompetensi dan keahlian yang ada di dalamnya. Untuk mengurangi gap kompetensi ini, kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya akademisi, supaya sistem perencanaan atau sistem informasi yang dibangun lebih baik, inovatif, dan berdasar keilmuan. Tim kerja terdiri dari Bapernitbangda Brebes dan ahli perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Diponegoro yang dipimpin oleh Dr. Jawoto Sistiono. Terdapat beberapa fitur dalam sistem informasi. Fitur ini memiliki fungsinya masing-masing, terutama pada fitur WebGIS yang menjadi unggulan utama. Proses desain sistem informasi dilakukan berulang kali melalui berbagai rapat untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Setelah melalui proses diskusi panjang, maka langkah selanjutnya melakukan pengembangan sistem yang diinginkan.
Pengembangan dilakukan melalui platform ArcGIS Online dan ArcGIS Dashboard. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu format data dan sistem berlangganan dari ArcGIS Online itu sendiri. Setelah pengembangan sistem selesai, maka langkah selanjutnya yaitu menguji kemampuan WebGIS di publik. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan fungsionalitas. 2. Kinerja. 3. Kemudahan pengguna. Yang keempat, interoperabilitas. Pastikan data yang dipertukarkan dengan sistem lain tanpa masalah. Kegiatan terakhir pada rencana aksi perubahan ini yaitu launching dan pelatihan teknis WebGIS untuk keterpaduan perencanaan sektor ekonomi dan pengembangan wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 di King Royal Hotel Brebes dengan peserta yang merupakan para perencana di pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dipandu langsung oleh tim perencanaan wilayah dan kota yang berasal dari Universitas Diponegoro. Dalam WebGIS ini terdapat fitur-fitur yang akan memudahkan pengguna dalam memahami pengembangan wilayah dan potensi ekonomi lokal Kabupaten Brebes. Dengan fitur-fitur seperti pemetaan interaktif, grafik dinamis, dan alat visualisasi data, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi informasi tentang potensi sumber daya alam, demografi penduduk, infrastruktur, dan sektor-sektor pembangunan lainnya. WebGIS ini juga sangat bermanfaat nantinya dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi. Misalnya, program peningkatan produksi komunitas ITIK. Sebelum adanya WebGIS, program diberikan ke desa-desa tanpa melihat dukungan infrastruktur pendukungnya, seperti akses distribusi, sehingga hasil dari program tidak signifikan dan menghasilkan masalah baru. Dengan adanya WebGIS, program ini bisa diterapkan di desa-desa dengan juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur pendukungnya. Seperti contohnya pada desa Gunung Tajem, Wanoja, dan desa Cenang yang tidak memiliki akses, namun memiliki keunggulannya pada produksi komoditas ITIK. Maka, selain program peningkatan produksi, desa Gunung Tajem, Wanoja, dan Cenang juga bisa diusulkan untuk mendapatkan program perbaikan akses jaringan jalan. WebGIS Brebes baru launching ya hari ini, ya luar biasa. Ya syukur alhamdulillah WebGIS ini sudah ada, sudah launching, dan ini harapannya ya bisa mempermudah terkait dengan informasi geospasial dan mempermudah Pemkab Brebes dalam merumuskan atau menjadi dasar kebijakannya. Ya, menurut saya sudah pernah membuka juga WebGIS tersebut. Isinya sangat bagus dan bisa untuk membantu kami dalam merencanakan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah, bahkan bisa mencapai hingga sektor pedesaan. Karena di WebGIS itu tersedia juga data-data mengenai potensi desa yang bisa kita sandingkan untuk merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi Kabupaten Brebes. WebGIS ini diharapkan menjadi sebuah instrumen yang efektif dan efisien untuk merencanakan pembangunan daerah. Dengan WebGIS ini, kita bisa menjaring berbagai aspirasi masyarakat, baik yang berasal dari akademisi, komunitas, dunia usaha, maupun unsur yang lainnya, demi kemajuan daerah. Untuk menjamin proses perencanaan terintegrasi ini berjalan secara berkesinambungan, dibutuhkan sebuah regulasi, ketentuan, peraturan bupati, dan atas jenisnya. Maka untuk menjamin semua itu, Bapeditbangda mewakili pemerintah Kabupaten Brebes bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes berinisiatif untuk membentuk sebuah peraturan daerah terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah terintegrasi. Kita sedang menyiapkan RPJP, kemudian juga RPJMD sebagai breakdown daripada RPJP. Kemudian tentunya kita saat ini juga sedang menyiapkan tentang revisi RTRI.
Ini perlu kesepahaman semuanya dan saya selaku Ketua TAPD mendukung sepenuhnya agar semuanya tepat sasaran, akuntabel, dan kita juga bisa berkelanjutan, sustainable untuk pembangunan di Kabupaten Brebes ini. Bagi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saya sangat mendukung inisiatif penggunaan WebGIS dalam perencanaan pembangunan daerah. Di sektor pertanian, penggunaan WebGIS sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan lahan secara lebih efisien. Kami mendukung penuh penggunaan teknologi ini karena akan memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan sektoral infrastruktur dan perdagangan, serta memajukan kesejahteraan petani di daerah Brebes. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, saya sangat antusias dengan integrasi sistem informasi berbasis WebGIS dalam perencanaan infrastruktur. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data geografis secara real time, memudahkan koordinasi proyek dan merencanakan infrastruktur yang lebih terarah dan tepat guna. Dengan WebGIS, kita dapat mengoptimalkan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih terintegrasi dengan kebutuhan sektor lain dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai akademisi, saya sangat mendukung implementasi sistem informasi berbasis web ini dalam perencanaan pembangunan terintegrasi. Teknologi ini menyediakan platform yang kuat untuk penggabungan data dari berbagai sektor secara real time, memfasilitasi analisis yang lebih komprehensif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. WebGIS ini juga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berkontribusi dalam proses perencanaan. Ini merupakan langkah penting menuju pembangunan wilayah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif, serta membuka peluang baru bagi riset dan pembelajaran dalam bidang perencanaan dan pengelolaan wilayah. Semoga aksi perubahan ini bisa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Brebes. Di masa mendatang, WebGIS ini dapat dikembangkan kembali, disempurnakan kembali, sehingga bisa terwujud efektivitas dalam perencanaan, pemrograman, perumusan kebijakan, dan implementasi pembangunan terintegratif, khususnya antara sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah.